Halo, Assalamualaikum Ya, Kang Arif. warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, tadi sudah sekilas saya berikan gambaran. Kita akan ngobrol filsafat dari sisi filsafat yang lebih ringan, yang lebih membumi. Kita nyebutnya ngobrol filsafat dari sisi orang awam. Nah, kali Ya. ini saya bersama dengan rekan saya, Dr. Andruk Mana, seperti biasa, yaitu dosen filsafat Paramadina, dan kita akan membahas tentang filsafat kesepian. Kalau dulu episode yang kedua, kalau nggak salah kita bicara tentang filsafat cinta, kali ini kita akan bicara tentang filsafat kesepian. Seperti apa sih sudut pandang filsafat tentang kesepian? Dan saya akan memberikan kesempatan buat rekan saya, Dr. Andruk Mana, untuk memberikan sedikit pembuka kira-kira nih obrolan apa yang akan kita sama-sama bahas dari sisi filsafat kesepian, atau si kesepian tuh dari sudut pandang filsafat tuh seperti apa sih? Silakan, Kang Aan. Ya, makasih Kang Latif. Suara saya agak bindeng dikit ya. Ya, Baru bangun. tapi cukup jelas. Oke. Nah, teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kang Latif yang sangat istiqomah. Saya senang program ini karena bukan apa-apa. Ini bagian dari salah satu mentradisikan ya hal-hal positif. Kita membahas hal-hal yang mendalam, tapi dengan bahasa yang seringan mungkin begitu. Sehingga saya selalu bilang di setiap pertemuan, kadang-kadang dalam hidup ini perlu ada satu wahana diskusi yang lebih dalam tapi lebih ringan gitu ya Kang Latif ya, supaya Yes. bisa menjaga kewarasan kita lah di dalam berpikir. Nah, kebetulan pagi ini kita membahas tentang filsafat kesunyian atau filsafat kesepian atau filsafat kesunyian. Ini satu istilah yang mungkin menjadi pertanyaan, apakah betul kesepian itu ada filsafatnya begitu? Apakah memang kesunyian itu mengerikan? Nah itu. Ataukah Yes. memang kesunyian itu sumber kebijaksanaan? Nah ini kan pertanyaan yang penting untuk kita coba dalami ya Kang Latif ya. Karena kalau bicara kesunyian, banyak juga yang takut loh. Makanya kenapa banyak yang takut, itu juga yang mendorong kenapa banyak orang yang nggak suka sunyi kan. Lebih seneng kumpul sama yang lain. Misalnya kemarin ketika awal kali ada COVID ini kan semua dirumahkan ya Kang ya. Secara paksa itu oleh COVID itu. Itu kan kalau di rumahnya ada saudara ya alhamdulillah gitu. Cuma kalau betul-betul sunyi, nggak ada siapa-siapa kan. Nah itu juga bukan perkara mudah gitu. Makanya banyak juga yang stres kan. Ketika orang dalam kesunyian, banyak juga yang stres begitu Kang Latif. Nah, tetapi kalau di filsafat, nanti saya akan tunjukkan ya, bagaimana sebetulnya kesunyian itu juga bisa menjadi sumber kebijaksanaan. Jadi kalau teman-teman sedang sunyi, itu jangan kemudian merasa sendirian gitu. Karena sunyi itu ternyata, di sana kita akan terhubung dengan zat yang tidak berhingga. Jadi kalau kita sedang sunyi, sebetulnya di sana kita sedang terhubung dengan zat yang tidak berhingga. Makanya saya kalau mau kutip para filsuf, karena diskusi kita filsufnya bukan hanya barat ya, tapi juga termasuk tradisi Islam misalnya, termasuk tradisi Hindu, Buddha, dan yang lainnya. Ada Ibn Arabi kan, itu menarik sekali. Yang saya juga sering kali sampaikan itu mengenai love me alone, love me alone. Jadi cintai aku sendirian, cintai aku sendirian. Itu artinya betul-betul ya sendirian gitu. Jadi sunyi, sepi gitu. Bahkan kalau saya mau tunjukkan Kang Latif di dalam arsitektur Borobudur saja, ini saya singkat cerita itu. Kalau yang paling atas kan, di stupa yang paling atas ya, itu kan candi ya, itu atas itu kan kosong tuh kan. Yes. Ini nggak ada apa-apa ya. Kalau di bawah masih ada tuh, masih ada patung-patung, masih ada Budanya itu masih ada. Cuma kalau di paling atas, itu sunyi itu kosong. Nggak ada apa-apa gitu di sana. Nah, di dalam tradisi tasawuf, kesunyian juga itu menjadi pintu masuk sebetulnya untuk mendalami kesejatian. Makanya kenapa orang-orang suci itu selalu berakrabnya itu dengan kesunyian. Jadi kalau teman-teman lihat kenapa sih Pak kok mereka lari ke hutan, ke gunung, yang dicari itu kesunyian. Karena ternyata dengan kesunyian itu mereka akan berjumpa dengan zat yang tidak berhingga tadi yang saya katakan. Jadi
orang dianggap sunyi kalau sebenarnya menghayatinya itu bukan hanya sunyi loh. Ternyata sunyi itu ramai begitu. Maka di tasawuf ada istilah taholi. Taholi itu pengosongan. Jadi pengosongan itu sebenarnya sunyi itu kesunyian. Itu bahasa lainnya lah. Ya itu betul-betul sunyi gitu. Ya sunyi, kemudian nanti ada tahapan selanjutnya tahali, pengisian. Nanti yang ketiga baru ada tajali. Tajali itu manifestasi. Makanya biasanya orang-orang sufi atau orang-orang bijak selalu nanti akan menempuh jalan sunyi dulu kan Latif. Yes. Memang itu dulu yang dipakai. Nanti beda sama tradisi eksistensialis barat ya Kang ya. Kayak misalnya kesepian itu juga dianggap sesuatu menakutkan. Ada stres di sana. Ya kayak Nietzsche juga kan memang banyak kesunyian di sana ya. Banyak sunyi seperti Nietzsche begitu. Tapi kalau dalam tradisi tasawuf, justru sunyi itu menjadi pintu masuk memang untuk bergabung lah dengan kesejatian. Itu dulu kan pengantarnya kan. Yes. Thank you ya. Jadi jelas ya rekan-rekan semua, artinya kesepian atau kesunyian itu bagian yang tidak bisa dipisahkan mungkin dari kehidupan kita, kehidupan Anda semua, termasuk juga kehidupan para filsuf atau juga para orang-orang yang memang harus menjalani proses itu. Dan menarik tadi ada yang disebut dengan tahali dan tajali ya. Waktu saya belajar tentang tasawuf juga saya melihat itu ternyata bukan hanya di Islam, itu juga ternyata di agama apapun atau di proses yang dijalani memang ada proses itu ya, walaupun dengan istilah-istilah yang berbeda. Nah, Kangen mungkin seperti biasa kita akan bahas dari sisi secara teori, kemudian juga termasuk apakah ada sejarah-sejarahnya dari mulai zaman sebelum Masehi, kemudian Masehi atau termasuk zaman modern sekarang, termasuk juga tadi kita akan juga bahas tentang tokoh-tokoh yang mungkin juga kita bisa sintir. Dan pertanyaannya mungkin adalah apakah memang seorang filsuf itu harus menyendiri, ataukah memang proses menyendiri itu seperti apa sih yang harus dilalui oleh para filsuf? Mungkin itu pun yang kita akan coba. Silakan Kang, terkait dengan. Oke, makasih Kang Latif. Saya mungkin tidak dari sejarah ya Kang ya, lebih kepada beberapa tokoh penting lah yang bicara itu. Seperti tadi Ibn Arabi yang saya sampaikan. Kemudian juga kalau di filsafat itu, kalau ingin mendalami tentang dunia kesunyian, itu sebenarnya bisa mendalami kalau dalam tradisi agama, tradisi Buddhisme, Hinduisme itu bisa dipelajari sebetulnya. Karena mereka juga banyak bicara tentang kesunyian. Khususnya Buddhisme, banyak sekali bicara tentang kesunyian. Kemudian dalam tasawuf, banyak bicara tentang kesunyian. Atau mistisisme ya. Nah ini teman-teman hati-hati, kalau istilah mistisisme itu bukan mitos, bukan mitisisme. Beda antara mitisisme dengan mistisisme. Jadi kalau mitisisme dari mitos, kalau mistisisme dari mistik. Mistik itu sesuatu yang memang mengarah kepada dimensi spiritual. Jadi tidak ada kaitannya dengan mitos-mitos. Nah ini jangan sampai salah nih, karena dunia mistik, wah ini hati-hati nih. Dunia mistik yang betul, bukan mistik sebenarnya. Karena mistisisme itu lebih kepada tadi ya, dimensi-dimensi dunia lain yang lebih spiritual. Kalau di filsafat kan, kalau mau pengen melihat, mungkin bisa lihat para filsuf perennial. Saya seringkali menyebut itu ya. Yes. Kalau yang modern itu ada namanya Fridtjof Schuon, ya. Ada Fridtjof Schuon. Ada juga Sadhusen Nasr. Kalau dalam tradisi agama ada Dasgupta misalnya. Itu atau Aka Komaraswamy. Ini tokoh-tokoh yang banyak bicara tentang kesunyian sebetulnya, dan mereka sangat dekat dengan spiritualitas gitu. Karena sunyi itu pintu masuk, itu yang saya sampaikan tadi. Nah sekarang kenapa sih kan sunyi itu menjadi pintu masuk kira-kira? Nah ini teorinya nih. Tadi saya udah menyebut namanya taholi atau pengosongan diri atau annihilation. Jadi begini, pengosongan diri itu bukan pekerjaan yang mudah Kang ya. Termasuk mengosongkan diri itu adalah kita mengosongkan diri dari semua harapan. Nah ini kalau prakteknya gitu kan. Jadi mengosongkan diri dari semua harapan. Kenapa? Karena harapan itu, kalau dalam tradisi mistik, itu juga menjadi sumber penderitaan. Ya, menjadi sumber penderitaan. Itu alasannya kenapa di dalam, misalnya Candi Borobudur, level tertinggi spiritualitas itu yang melepaskan. Itu paling tinggi tuh. Kekosongan tadi, karena sudah tidak lagi kita itu, pikiran kita nih ngikat apapun kan biasa kita suka punya keinginan ya, aku ingin dikenal misalnya gitu tuh. Nah ternyata di dalam dunia
kesunyian. Nah, aku ingin dikenal, ingin dikenal itu bisa membuat menderita gitu. Maka biasanya kalau dalam dunia kesunyian itu kan dilepas tuh, dilepas. Nah, cuma bedanya kalau kaum sufi atau orang-orang bijaksana kan kesunyian itu didamba dan dihayati. Nah, bagi kita mungkin yang kebanyakan umumnya kesunyian itu ditakuti kan. Karena biasanya sunyi itu kita bisa mikir macam-macam ya, bisa mikir aneh-aneh gitu dengan adanya kesunyian itu. Padahal kalau dalam tradisi mistik, dalam tradisi spiritual, justru kesunyian itu menjadi pintu masuk. Saya bisa beri contoh kan. Misalnya gini, Rasulullah, Nabi Muhammad ketika mengalami satu goncangan iman, bisa dianggap begitu. Ketika beliau sedang mencari spiritualitas, anggap saja begitu. Maka di mana larinya? Ke Gua Hira. Melakukan namanya tahanus di sana. Jadi ketika Nabi Muhammad di Gua Hira itu emang ada teman kan tidak? Jadi betul-betul alone, sendirian gitu. Alone. Tapi alone itu nggak merasa loneliness, nggak merasa kesepian. Kenapa? Karena alone-nya itu alone with the alone. Nah ini bahasa Ibn Arabi nih. Jadi alone-nya itu alone with the alone. Ini saya sapa sebentar, ada Pak Subi nih, pakarnya sebetulnya nih. Pak Subi makasih ya. Ini ikut menyimak katanya. Orang Cilegon ini, kata jurusan saya ini. Jadi kira-kira itu. Jadi betul-betul Nabi Muhammad saja melakukan itu kan Latif. Ya, kemudian di dalam tradisi yang lain, misalnya Mullah Sadra, seorang filsuf juga sama kan. Saya sempat datang ke desa Kahak itu di Kum, itu butuh bertahun-tahun untuk menghayati kesunyian tadi kan Latif. Dimana kemudian Mullah Sadra pun menyusun buku Al-Hikmah Al-Muta'aliyah fil Asfar Al-Arba'ah. Jadi Al-Hikmah Al-Muta'aliyah itu kira-kira filsafat yang sendental, perjalanan empat kali perjalanan gitu. Apa itu perjalanan apa Kang? Menarik ini perjalanan dari makhluk ke holik. Jadi dari manusia ke holik, perjalanan dari holik bersama holik, di holik bersama holik, perjalanan dari holik ke makhluk, kemudian perjalanan bersama makhluk dengan holik. Itu 4 perjalanan dijelasin kan. Jadi saya datang, oh iya betul juga ya. Ternyata para bijaksanawan tuh suka nyepi ya. itu mulai saat ya. Imam Al-Ghazali itu sama, jangan salah. Jadi kalau teman-teman ke Imam Al-Ghazali itu pun sama gitu. Mereka juga atau Imam Al-Ghazali ya ketika mengalami kegalauan iman itu pun sama itu. Jadi betul-betul keliling ke sana, keliling ke sini, sepi, sunyi. Tapi mereka ketika sepi sunyi itu yang mencari kemurnian atau kejernihan gitu. Jadi para filsuf itu melakukan itu kan Latif. Jadi bukan hanya ramai. Bahkan saya tahu kayak Nietzsche juga kan sama tuh. Kierkegaard itu lahirnya itu dari desa kecil Denmark ya ke desa kecil lainnya gitu. Terus saja mencari apa? Ya mencari apa yang disebut sebagai tadi kesunyian tadi gitu. Mencoba mengenal realitas. Karena kalau lagi ramai itu agak repot kan. Ya, kayak kita di masyarakat nih. Kadang-kadang kan kita juga mau melakukan apapun kan tergantung masyarakat kadang-kadang. Bukan karena kita loh. Betul nggak? Jadi kalau masyarakat trennya A, kadang-kadang kita pun pengennya A gitu. Padahal kalau udah bicara kesejatian, itu bukan masalah masyarakat kan. Tapi masalah suara hati. Masalah hati kita. Nah itu, supaya bisa mendengar suara hati, kadang-kadang kita butuh sunyi. Makanya kenapa alasannya, kenapa banyak orang-orang suci, pinginnya atau orang-orang bijak, sunyi. Ya kan, karena itu kan Latif. Yes. Gitu ya Kang ya? Ya, sepakat itu. Jadi kalau kita lihat kan memang setiap ada prosesnya ketika kesunyian atau kesepian itu menjadi bagian dari proses. Dari mulai takoli, tahali, dan tajali, tadi pengosongan, pengisian, dan kemudian ada proses tajali menuju kesempurnaan atau menuju pengisian yang lebih sempurna. Nah, dan juga termasuk para filsuf kan melakukan itu. Nah pertanyaannya adalah itu para filsuf, artinya adalah mereka yang memang kesunyian mereka, kesepian mereka itu tidak merasa kesepian, artinya adalah proses mereka untuk menemukan sesuatu yang lebih menyempurnakan diri lah. Siddhartha Gautama, Muhammad SAW, Ibrahim dalam proses dia berdialektika atau berdialog dengan dirinya tentang siapa Tuhan dan sebagainya. Juga proses kesendirian. Pertanyaannya adalah apakah itu bisa dilakukan oleh para orang-orang awam seperti kita?
Artinya kesepian yang ada itu tidak membuat malah kita merasa kesepian yang tanpa makna. Khawatir malah nanti yang muncul adalah kesepian mencari spirit doll. Agar tidak kesepian seperti sekarang. Fenomena yang ada sekarang. Mungkin kenapa saya kaitkan dengan demikian, karena banyak orang merasa kesepian akhirnya mencari temannya bahkan seorang atau bukan seorang ya, atau seonggok atau mungkin sebuah boneka, akhirnya spirit doll. Ada yang merasa kesepian lalu kemudian stres. Nah, bagaimana? Adakah mungkin kalau kita mau bahas satu misalkan taholita halita jalinya, tapi dari sisi lebih modern atau lebih simple, atau mungkin tips-tips singkat untuk para kita untuk bisa mendalami lebih praktikal barangkali. Ini lagi-lagi saya mendorong untuk filsafat lebih praktikal kan. Kira-kira seperti apa Kang? Tips bagi orang kita lah. Ya, ini contoh taholi itu kan gini. Misalnya taholi itu menghayati kekosongan kan. Jadi gini logikanya. Kosong ya di dalam bahasa modern ya kosong. Tapi kalau di dalam bahasa spiritual atau bahasa filsafat perennial, kosong itu isi kan. Yes. Jadi jangan menganggap kosong itu nol, tapi kosong itu isi. Gimana ya mencontohkannya? Contoh misalnya begini, kalau kita ingin tahu dalam tradisi Islam, ini saya sebut Islam dulu ya. Misalnya kalau di Hindu, di Buddha ya, Buddhisme itu ada Candi Borobudur, ya. Di Islam juga kan Ka'bah kita tahu. Nah kalau kita perhatikan Ka'bah itu sebetulnya simbolisasi. Nanti saya akan kembali ke pertanyaan Latif ya. Simbolisasi dari hati, tapi hati yang ada di luar. Dan Ka'bah itu konon kata orang yang tahu dalamnya itu ya kosong. Jadi Ka'bah itu isinya kosong. Nah, itu sebetulnya cerminan dari hati kita, seharusnya juga demikian. Kenapa Ka'bah itu kosong? Karena di sanalah bahasa metaforanya kita menghadap yang sejati, yaitu Allah. Sama dengan hati kita kan. Hati kita juga harus dikosongkan. Dari apa? Dari semua selain Allah. Gitu. Nah, ketika hati kita dikosongkan, kita ibadah menghadap Ka'bah yang juga kosong, itulah ada pertemuan dengan yang sejati tadi, yang ilahi. Mungkin pertanyaan Latif yang lebih praktis lagi, kira-kira, terus gimana cara mengosongkan? Dari banyak hal. Makanya kenapa kalau dalam tradisi agama ada istilah Alhamdulillah Kang ya, segala puji bagi Allah. Jadi kalau kita lagi senang gitu, mencapai sesuatu, kita bilangnya apa? Alhamdulillah. Kenapa bilang Alhamdulillah? Pujian itu bukan untuk aku loh, untuk Allah loh. Untuk yang menciptakanku loh. Kayak gitu kan Latif. Jadi dikosongkan lagi tuh. Sama kalau misalnya teman-teman ini, yang barangkali ya, di forum ini juga ada yang sedang punya keinginan, Pak saya tuh pengen kerja Pak jadi PNS gitu. Menggebu-gebu sekali menjadi PNS. Itu bagus. Tetapi kalau dalam bahasa filsafat perennial, dalam bahasa filsafat yang kita pelajari sekarang kan, ketika punya keinginan itu cukup, oke, saya punya keinginan, tapi nggak usah dijadikan mimpi. Nah, ini berbeda sama Kang Latif nanti dimotivasi ya. Kalau motivasi kan harus mengejar mimpi itu gitu. Tapi kalau di dalam bahasa kesepian enggak kan, dibiarkan itu sepi lagi gitu. Jadi saya ingin jadi pilot. Tapi kemudian ketika jadi pilot itu nggak boleh obsesional gitu. Karena toh untuk mewujudkan jadi pilot nggak semata-mata saya ingin. Nah ternyata dalam dunia spiritual itu hidup ini bukan hanya apa yang saya ingini kan. Kadang-kadang juga kaitannya dengan apa yang cocok buat saya sebetulnya, kebutuhan saya. What I need, what I want. Ya kayak gitulah. Nah sama persis Kang, di dunia kesunyian itu. Jadi sunyi itu jernih lah, kayak apa ya, kayak saya banyak hal kan, termasuk misalnya posisi dengan yang kita miliki sekarang. Baik itu orang yang sudah berubah, enggak. Boleh nggak kita punya keinginan untuk selamanya? Itu boleh dong, punya keinginan. Tapi kalau betul-betul menggebu-gebu keinginan itu nggak boleh. Kenapa? Karena nggak kosongkan. Jadi kayak gitu kan Latif. Kita dipuji, kosongkan pujian itu. Termasuk sebaliknya, kita dicaci maki kan. Jangan salah loh, banyak orang, termasuk saya barangkali, kalau sedang diomongin orang yang jelek, bodoh kesel. Nah, kalau dalam dunia mengosongkan tadi, itu kita nggak kesel kan. Kan sejatinya orang yang mengejek kita,
itu kan nggak tahu hakikat kita itu apa kan, atau siapa kan. Itu mengosongkan tuh itu kan, Kang Latif. Sama kayak gini, kalau Kang Latif bawa mobil nih ke Jakarta, mau ke Jakut ya, Jakarta Utara tuh kantor tuh. Bawa mobil, datang aja serempet orang, kena mobilnya. Kan seringkali kita meluaskan ego individu kita ke mobil kan. Jadi seakan-akan mobil itu diri kita sebenarnya gitu. Ketika diserempet, marahnya itu seperti marah apa? Sudah nggak terkontrol misalnya. Kenapa? Karena akunya tadi udah betul-betul nggak lagi sunyi kan. Udah ada ego aku sendiri, ada mobil di sana, ada posisi di sana, ada kekesalan di sana, kayak gitu kan. Nah, kesunyian itu nggak begitu, yang itu dilepaskan semua. Makanya kenapa banyak orang-orang suka kesunyian itu jatuhnya zuhud ya, kalau dalam bahasa tasawuf ya. Ini zuhud itu apa ya? Seperti lepas begitu aja gitu. Jadi kalau kehilangan apapun ya sudahlah. Dunia ya. Persis ya namanya harta kan muter gitu kan. Kamu kan dipecat kok, kamu biasa aja senyum-senyum aja. Karena dia akan merasa, loh, yang ngasih jabatan kan bukan HRD, bukan SDM. Kayak itu contohnya kalau di perusahaan kan. Ya, tapi kan ada yang ada yang atur itu semua. Kayak gitu-gitu kira-kira kan. Nah, tapi memang Kang Latif untuk sampai ke kesadaran itu nggak gampang. Itu masalahnya dilatih. Betul nggak? Karena kalau nggak gelisah loh, gelisah. Itu persis seperti orang di PHK pertama kali kan. Gelisah sekali. Karena dia mikirin apa kata orang, dia mikirin apa kata mungkin keluarganya, ya kan? Ada makhluk di sana, gitu gitu. Itu berlaku buat siapapun sih kan, termasuk misalnya buat orang yang memang diberhentikan karena terhormat maupun tidak terhormat, ya, maupun tidak terhormat gitu. Ya, pintu masuk kesunyian tadi Kang Latif. Sama kayak orang di penjara kan. Ini menarik nih. Psikologi orang di penjara. Kenapa sih orang di penjara coba? Kenapa sebetulnya? Supaya dia mikir. Jadi orang di penjara itu kan, supaya ketika di penjara itu mikir. Saya pernah loh Kang Latif merasa betul-betul sepi, betul tuh itu ketika saya sekolah di Itali kan. Saya terbang ke Itali gitu ya. Seminggu pertama seneng tuh, masih bisa keliling, ketemu macam-macam ya. Minggu kedua juga sama. Minggu ketiga kan, itu betul menghayati kesunyian tempatnya sebenarnya. Waduh, itu waktu berjalan lambat sekali. Lambat ya waktu ya. itu berat gitu. Tapi lama-lama saya kemudian menyadari, oh ini jalan para mistikus kan. Gitu. Dan kita juga nanti ketika meninggal emang rame-rame kan sunyi gitu. Makanya kenapa banyak orang takut meninggal karena masuk ke dunia kesunyian sebenarnya itu kan. Makanya latihan lah kita sekarang untuk sunyi gitu. Itu kayak latih. Yes. Ya itu memang adalah proses yang lalu ya. Jadi saya juga ingat satu ayat ya atau di Al-Quran Al-Insyirah, idza faragta fansab. Memang kesunyian itu kita perlukan pada akhirnya untuk bisa merenungkan diri kita. Kalau ada orang yang memuji kita, ya kita kosongkan diri kita itu bukan karena kita, tapi karena ya alhamdulillah, puji Tuhan gitu ya. Termasuk ketika ada musibah juga kita bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata itu juga memang ketika kembalinya segala sesuatu yang pada Tuhan yang Maha Kuasa, pada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang pada akhirnya orang itu akan melalui proses-proses, pasti akan ada setiap momen itu adalah ada orang akan melalui namanya kesepian. Siapapun itu kalau saya melihatnya seperti itu. Lantas ada dua pilihan sebenarnya ketika kesunyian itu muncul, apa yang kita akan lakukan terhadap kesunyian itu. Penjara tadi adalah membuat orang mikir, tapi juga ada yang ketika selesai dari penjara malah tidak sadar. Kenapa? Karena proses tahalinya setelah dia kosong diisi oleh sesuatu yang berbeda. Nah, sesuatunya adalah mungkin bisa sesuatu yang negatif atau yang positif. Jadi kalau saya melihat adalah pilihannya kembali kepada kita. Setiap orang pasti akan melalui masa kesepian atau kesunyian. Pasti akan melalui itu. Lantas ketika kosong itu muncul atau kesunyian atau kesepian kita muncul, akan diisi oleh apa? Sesuatu yang negatifkah atau sesuatu yang positifkah? Kalau sesuatu itu diisi oleh yang positif, maka akan lebih baik. Kalau diisi yang negatif, maka ya akan lebih buruk. Saya melihatnya kan seperti itu, Kang. Dan para filsuf, para orang-orang yang hebat, para orang bijak adalah mengisi kekosongan mereka dengan sesuatu yang produktif. Misalnya ada perenungan-perenungan yang produktif yang mereka dapatkan, bahkan ada karya yang mereka hasilkan. Tidak jarang misalkan
para orang-orang yang masuk penjara misalkan seperti Hatta, seperti Soekarno itu malah menghasilkan karya yang luar biasa karena di sana ada proses waktu yang mereka fokuskan untuk menghasilkan sesuatu. Malah kalau biasa terganggu oleh aktivitas dan rutinitas, ketika di penjara mereka yang orang-orang yang hebat-hebat itu malah menjadikan itu sebagai sebuah karya. Waktu untuk berkarya dan itu mahal. Bahkan mungkin seringkali kalau saya melihat orang-orang seperti kita, orang-orang modern yang ada zaman sekarang itu, waktu untuk menyendirinya itu sangat-sangat kosong atau sangat-sangat susah. Mencari kesendirian tuh akhirnya bahkan ketika merasa waktu itu sangat berjalan sangat luar biasa sibuk, malah kita akhirnya merasa tersiksa. Dan perlu ada waktu, katanya sekarang ada istilah healing gitu ya, atau namanya staycation dan lain sebagainya sebenarnya. Atau bahkan kalau kita lihat zaman sekarang itu, kalau kita lihat dulu Airbnb itu orang carinya dari yang ramai. Sekarang Airbnb terutama di Eropa atau di Amerika trennya itu malah mencari tempat-tempat yang kosong-kosong, artinya di tengah hutan, ada penginapan di tengah gurun. Itu mereka cari. Untuk apa? Ternyata akhirnya orang merasa saya perlu untuk melihat sesuatu diri saya, atau mungkin bisa jadi saya perlu waktu untuk saya bisa melepaskan dari hiruk-pikuk keduniawian. Nah, mungkin itu yang juga sekarang sedang tren di dalam dunia modern sekarang. Nah, Kang An, satu lagi mungkin pertanyaan yang perlu saya sampaikan. Lagi-lagi adalah bagaimana sih memilih nih antara mengisi yang kosong dengan sesuatu yang baik sama yang buruk. Karena kan bisa jadi gini, tidak semua orang punya istilahnya tuh punya perjalanan hidup seperti Kang Aan, misalkan seperti para filsuf yang memang mereka kaya dengan segala macam jenis literatur atau mungkin proses merenung yang sangat tinggi. Tapi kan banyak orang masyarakat sekarang tuh memang gue nggak punya apa-apa untuk direnungkan gitu. Akhirnya ya selalu mencari keramaian, mencari teman yang mungkin bisa jadi akhirnya terisi. Ya tadi spiritual adalah salah satu fenomena sekarang yang bahkan sedang ada. Bahkan metaverse pun menurut saya adalah bagian dari istilahnya itu pelarian orang untuk mencari sesuatu jati dirinya mungkin berbeda dengan jati dirinya sekarang. Nah, gimana Kang pendapat tentang spirit atau metaverse? Apakah itu menjadi salah satu solusi untuk mengisi kekosongan yang juga bisa jadi berakibat yang positif atau negatif? Saya nggak tahu, silakan. Ya, gini Kang, memang kesunyian itu bisa dua sih cara memanainya, itu yang saya sampaikan. Ada yang memanai kesunyian itu ya tadi ya sebagai rujukan dari spiritualitas gitu. Tapi ada juga yang menjadikannya ya nggak jauh-jauh Kang Latif, itu sebagai sumber penderitaan itu, karena nggak mudah, sunyi itu nggak mudah. Makanya kenapa kan kalau di barat misalnya, kalau udah weekend itu kan larinya malah ke tempat-tempat ramai, itu banyak itu ke klub, anak-anak muda ya yang masih mencari bentuk gitu. Oh itu Jumat waktu saya di Australia itu, udah penuh itu klub-klub itu, pub itu udah ramai gitu kalau hari Jumat sore, kayak begitu Kang Latif. Nah sekarang itu gimana sih yang kesunyian itu? Ini bahkan sekarang di banyak perusahaan, termasuk di kampus kan, itu ada namanya sabbatical leave. Mungkin pernah dengar ya sabbatical leave. Jadi kalau di kampus itu biasanya para profesor, para dosen nggak ngajar, nggak ke kampus kan, itu betul riset tuh, ninggalin kampus, mereka riset di mana gitu ya, tapi betul-betul sunyi gitu, betul-betul nggak diganggu administrasi apapun gitu. Nah atau ada namanya retreat kan, retreat itu kalau dalam tradisi Katolik itu kuat itu ya, retreat, jadi pergi ke hutan gitu ya, ada seminggu 2 minggu gitu, itu betul-betul menjalani kerja-kerja spiritualitas ya begitu kan. Nah itu memang ada yang ke sana gitu. Nah kalau ada yang hanya ke spirit dolls ya yang lagi ramai kan aktif ya, jadi boneka-boneka arwah gitu, wah saya bilang hati-hati, karena di dunia sunyi itu ya tadi saya bilang bisa diisi yang positif, bisa diisi yang negatif gitu. Nah cirinya apa sih dengan yang positif itu? Pokoknya kalau yang positif, ketika kita berada di dunia itu, maka sebetulnya kan Latif, kita akan menemukan ketenangan. Nah, kalau kita ternyata bermain dengan spirit dolls, saya nggak yakin kita tenang. Gitu. Yang ada ketakutan,
nambah ketakutan. Kalau itu yang terjadi, kita salah. Kita mesti muter balik lagi. Hati-hati, itu jalan yang salah gitu. Dan menurut saya ya itu hati-hati aja dengan jalan yang salah itu gitu. Makanya Nah, kenapa perlu ya satu gini, ya apa sih parameternya? Mungkin kan orang bertanya gitu, apa parameternya saya telah menyimpang atau saya memiliki kesunyian yang mengarah kepada keburukan? Karena kan ibaratnya tuh kan kalau orang kan, gue nggak bau badan kok, karena sudah menyatu dengan dirinya. Tapi orang lain kan yang merasakan. Kan kalau kita sendiri kan kita nggak bisa merasakan diri kita bau, apakah diri kita seperti apa, karena belum tentu orang sadar itu. Nah, adakah indikator-indikatornya yang lebih clear barangkali yang bisa orang sadari dan saat itu dan bagaimana kembalinya atau tahali atau pengisiannya dengan hal yang positifnya itu kan? Iya, memang tipis ya Kang di dunia itu. Tapi yang paling sederhana sebetulnya, apakah kita berada di jalur yang tepat atau tidak, itu kaitannya dengan kebebasan hati kan. Jadi kalau orang yang betul-betul terhubung dengan yang spirit, dalam artian the spirit, the secret, yang sakral itu, dalam artian realitas yang sejati, maka dia itu akan mengalami kebebasan dalam artian tadi, kebebasan rohania. Jiwanya lapang. Nah itu psikologisnya gitu kan nanti. Tapi kalau kita hentikan yang spirit itu hanya kepada boneka, misalnya ya, atau kepada Kris, yang kita lupa adalah siapa yang ngasih spirit itu. Jadi kita nggak bisa berhenti hanya kepada benda-benda itu, karena itu yang akan ngikat kita. Jadi bukannya kita bebas, atau mengalami kebebasan atau pembebasan batin, yang ada kita terikat kan. Terikat itu gimana sih? Ya tadi, kita merasa ada selain yang ilahi yang ada di hati kita, ya boneka tadi itu yang membuat kenapa kita kok bukannya tambah tenang tapi tambah tidak tenang, itu pasti yang keliru kan gitu. Jadi memang lebih ke psikologis kalau menurut saya, dan itu juga bisa dicek lah di dalam banyak rujukan kitab-kitab sufi, buku-buku filsafat perennial, kira-kira teknik melepaskan diri. Makanya kenapa kan kalau udah sunyi, kalau supaya positif, egonya memang harus hilang, dihilangkan, dilebur. Maka ada istilah matilah sebelum mati. Nah, itu bukan bunuh diri ya. Tapi sudah egonya ya mutu qabla anta mutu. Jadi justru akunya itu yang dilebur gitu kan. Atau dihancurkan akunya, egonya itu gitu. Nah, kalau ada yang spirit doll segala macam, itu ada akunya juga masih ada kok. Bahkan akunya menjadi lebih besar lagi. Menjadi ego kan. Lama-lama oh itu my spirit dolls. Wah, itu makin gede lagi kan. Terus begitu. Makanya nggak mungkin yang namanya ada pencerahan batin di sana gitu. Jadi harus dilanjutkan. Jadi jangan berhenti hanya kepada bonekanya maksud saya. Perjalanan harus dilanjutkan sampai ke yang hakiki tadi. Nah sekarang mungkin pertanyaannya kan Latif, gimana sih kan kita mengenal hakiki tadi kan gitu kan? Yes. Nah, di dalam dunia filsafat itu memang nggak bisa didiskusikan. Tapi itu harus dihayati oleh kita. Jadi pengalaman sama halnya dengan sakit kan Latif. Sakit itu kan nggak cukup yang diomongkan. Saya bilang ke Kang Latif saya lagi sakit gigi. Kang Latif paling oh iya sakit gigi ya. Mengatakan iya tahu sakitnya gigi kan bukan karena informasi saya, tapi karena Kang Latif pernah mengalami sakit gigi. Gitu loh, Mas. Itu kan beda tuh ya. Jadi karena Kang Latif pernah mengalami sakit gigi. Bagi mereka yang tidak pernah merasakan, mungkin rasa empatinya mungkin tidak sebesar yang pernah merasakan. Betul. Persis. Makanya kenapa untuk masalah kesunyian itu ya, saya sih yakin kan semua pernah mengalami itu kan. Tetapi banyak yang mungkin atau mungkin sedikit ya, yang kemudian denial ya, menolak gitu. Menolak. Semua yang mengarah kepada kesunyian awalnya pasti menderita. Coba cek. Dipecat. Dikucilkan. Dipenjara. Diceraikan. Dimusuhi. itu kan awal-awalnya pasti dirumahkan. Wah itu. Iya. Tapi makin lama itu mengalami pencerahan. Saya ada buku bagus kan. Saya nggak tahu pernah sampaikan nggak di sini. Itu novel yang ditulis oleh Kunto Wijoyo kan. Itu judulnya Khotbah di Atas Bukit. Itu bagus sekali Kang Latif. Ini saya rekomendasi lah ke teman-teman kalau ada waktu silakan membaca itu gitu ya. Jadi judulnya itu Khotbah di Atas Bukit. Itu bicara kesunyian Kang Latif. Betul-betul masalah kesunyian itu.
Jadi saya sedikit ceritakan aja ya. Ini spill-nya katanya kalau kata anak spill-nya nih sekarang. Saya kasih tahu sedikit nih. Jadi spoilernya kan. Jadi itu kan cerita tentang barman kan nanti. Jadi barman sama humam nanti ada barman, ada humam gitu ya. Ada satu lagi Poppy. Nah, jadi ceritanya barman ini mantan bos lakang lah, bos perusahaan gitu ya. Orang kaya gitu ya. Tapi udah mulai memasuki usia senjanya, udah mulai sepuh lah gitu. Dia hidup sendirian Kang, tapi anak-anaknya kaya-kaya ada di mana-mana. Nah, sampai suatu kali anaknya ini kasihan Kang sama barman. Ini kayaknya papa saya supaya seneng hidupnya, udahlah dikepuncakin aja gitu. Karena mereka punya villa yang di puncak Kang. Akhirnya dikirim ke puncak Kang Latif. Disuruh hidup di puncak kan dekat sama alam gitu ya. Terus diminta seorang perempuan muda mendampingi Kang. Namanya Poppy. Cerita begitu Kang Latif. Nah, suatu saat barman ketika udah sampai ke puncak, wah dia kan namanya orang pensiunan ya kan ya, merasa wah ini seneng nih mau pensiunan coba, tenaga masih ada meskipun udah mulai senja, udah mulai sepuh, tapi kan udah nggak ada beban macam-macam, tinggal di puncak, kemudian ditemani perempuan yang masih muda, begitu kan Latif, yang akan melayani apapun ya kan begitu. Pokoknya itu satu imajinasi kebanyakan pria lah kalau udah usaha senja kan begitu ya dibayangkan. Nah, sesampainya di puncak kan Latif, dia deketin si Poppy. Walaupun Poppy nolak terus kan, tapi dia berusaha ngedeketin gitu, karena merasa itulah bagian dari kebahagiaan dia. Dia lama-lama merasa, wah kok Poppy nggak mau terus ya, gitu. Ada apa ya gitu. Nah, si barman itu kemudian lari kan, keliling itu ke kebun, ke sungai, kemana gitu, ketemu Humam. Nah, Humam itu ternyata itu guru spiritual kan, yang ngajarin si barman cara mengisi kekosongan masa tuanya. Iya, itu diajarin sama si Humam itu. Jadi kayak misalnya, coba engkau belajar menyatu dengan alam. Alam itu jangan engkau lihat, tapi alam itu engkau hayati. Kayak gitu-gitu bahasanya kan Latif. Jadi diajarkan lagi bagaimana menghayati air jernih ngalir, ngedengerin suara alam, suara burung, jadi irama yang melodik, yang indah, kayak gitu-gitu kan. Jadi sepoi-sepoi angin itu betul-betul kita itu sebenarnya nggak sendirian kok. Ada alam yang nemenin kita juga. Itu pencerahan batin kan. Itu yang sama sih kan Latif. Jadi ngisi kekosongan itu ternyata ya harus ngebebasin akhirnya. Itu kalau sebelumnya barman masih dibelenggu nafsunya, tapi kemudian setelah mengalami kebebasan batin tadi kan, dia kemudian melihat Poppy ya, perempuan muda yang mendampinginya, melihat rumah mewah yang ada di villa di sana, itu menjadi lebih bijak melihat itu semua gitu. Jadi bukan yang kacamata lagi nafsu Kang ya, tapi udah betul yang kacamata yang membuatnya bebas gitu. Kayak itu kan Latif. Yes. Nah, ini contoh saya Pak. akan cari bukunya ya, Tonto Wijaya. Iya, itu novel spiritual memang kan. Novel spiritual. Yes. Ini teman-teman lagi-lagi yang kita bahas adalah tentang filsafat kesepian. Ternyata memang kesepian itu pasti akan datang pada setiap orang. Hanya setelah kesepian, lalu tahalinya atau proses pengisiannya dengan apa. Nah, semoga bisa diisi dengan sesuatu yang positif dan menghasilkan karya yang positif, sehingga ada istilah namanya tajali setelah tahali itu. Jadi takoli, tahali, dan tajali diisi dengan yang ini. Nah, lalu kemudian pertanyaannya Kang Aan, ini kita lagi-lagi coba bumikan ya terkait dengan metaverse. Sebenarnya pandangan metaverse Kang Aan ini atau pernah mendengar kan metaverse yang sekarang lagi rame ini. Bahkan NFT pun dijual dengan harga yang luar biasa. Sebenarnya saya kemarin sudah mau ya, tinggal saya klik itu, saya jualan juga NFT ya. Cuman saya lagi mempertimbangkan ya apakah saya mau masuk ke dalam dunia itu gitu ya, untuk mencoba-coba menjual NFT segala macam. Dan kedepannya kan adalah metaverse itu seperti zaman dulu ketika istilahnya tuh ya ada dunia yang berbeda. Ketika dulu zaman muncul Ready Player One, saat itu film, saya bilang ke istri saya, yuk kita wajib nonton di Ready Player One. Ready Player One dalam artian film yang dulu dibikin oleh Steven Spielberg ya. Karena itu zaman itu akan menjadi zaman anak kita ke depannya, zaman metaverse, zaman dunia yang kita ada punya secondary world yang akan dilalui. Nah, pandangan Kang Aan tentang metaverse, apakah itu bagian dari kesunyian atau kesepiannya manusia di dalam dunia nyata ini, sehingga membutuhkan dunia yang lain untuk bisa hidup di sana, dan seperti apa kira-kira pandangan tentang metaverse? Iya. Terima kasih Kang Latif. Ya, ini yang menarik Kang Latif ya. Sebetulnya kalau
kita mendalami kesunyian itu nanti rujukannya tuh bukan ke dunia lain seperti itu, Kang, ya, bukan. Jadi kalau kesunyian dalam jalan spiritual itu bukan itu, Kang, tapi lebih ke dalam sih, lebih ke batin, Inner ya. lebih ke mengenal akunya seperti apa gitu. Jadi bukan menciptakan aku yang lain di luar sana ya. Kan kalau metaverse kan sebenarnya menciptakan aku, tetapi dalam dunia maya di luar sana tuh. Yes. Itu bukannya nambah sunyi, nambah rame sebetulnya. Karena otomatis aku punya dua dunia kan. Jadi ada dunia sekarang, ada dunia yang ini, yang fisikal begini, tapi ada dunia yang mayanya tuh. Ada dua aku gitu. Padahal dalam kesunyian itu dihancurkan semua kan. Jangankan dunia maya relatif ya. Wong aku saja dihancurkan itu. Hiruk pikuk keseharian pun dihilangkan ya untuk Betul, menemukan. betul. Artinya sampai ke level itu gitu. Jadi ini kan sebetulnya kenapa si sunyi itu menjadi penting, karena di sanalah kita akan merasakan kehadiran Tuhan. Saya akan contohkan, Kang. Banyak buku-buku tasawuf itu yang ngomongnya kesunyian. Misalnya contoh Rumi ya, Kang ya. Nih ada Passage into Silence, lorong sunyi. Itu pasti tuh. Dunia-dunia spiritual itu nggak jauh-jauh, itu jalannya ke dunia-dunia kesunyian. Jadi pakai metafora. Maka bahasa yang dipakai itu biasa pakai bahasa metafora kan. Jadi bukan pakai bahasa logik demonstratif ya, yang biasa kita pakai. Pakai bahasa metafora gitu. Saking menunjukkan itu dunia yang sebetulnya bisa jadi sumber kebahagiaan sih, kayak begitulah. Jadi bukan dialihkan ke yang lain. Saya sedikit memotong. Berarti dengan kata lain, metaverse itu adalah bukan solusi untuk menemukan kesunyian yang sejati, malah lari dari diri sendiri. Artinya kalau di dalam dunia nyata ini mungkin Latif ini jelek sekali tampangnya, maka saya akan mencari tampang yang lebih keren, yang lebih ideal dengan avatar saya di dunia yang berbeda. Sehingga akhirnya sebenarnya bukan mencari solusi, tapi malah lari dari kenyataan yang ada. Mungkin begitu ya kalau saya. Iya, karena gini kan, nanti ketika Kang Latif yang sudah diperbagusi tadi, ada masalah di dunia mayanya. Di metaverse ini kan juga ada dialog, ada interaksi. Yes. Ada masalah di sana. Itu kan sama kayak kita menduplikat diri kita dengan mobil yang kita punya gitu kan. Gitu. Nanti ujungnya sama itu. Ketika ada masalah di sana, bisa saya ikut transaksi bisnis lah di sana. Ternyata ada problem di sana, bukan tanpa problem loh, itu ada problem juga di sana. Itu kan sama aja Kang Latif. Itu seperti saya punya benda lain gitu. Kira-kira begitu. Maka ketika kita nanti metaverse itu makin berkembang juga, kemudian wah ini bagus nih untuk ngisi kekosongan kita. Lah apa beda dengan sekarang Kang Latif? Bukankah sekarang sebelum ada metaverse sekalipun yang memang lebih booming ya, karena lagi banyak diinisiasi sekarang nih. Dengan adanya media sosial aja Kang Latif. Orang kan beramai-ramai di media sosial. Artinya apa? Bukannya orang di kamar sendirian itu sunyi, justru ramai dengan media sosial. Nah kesunyian yang saya maksud bukan itu Kang Latif. Jadi betul-betul kita lepas dari media sosial, kita lepas dari dunia ini, kita lepas dari ego kita, jadi betul-betul menyatu dengan sang pencipta, kayak begitulah. Itulah kesunyian itu. Itu pintu masuknya sunyi tadi. Bahkan media sosial malah bikin kita juga merasa tidak sepi. Iya, betul. Ramai dan nambah masalah. Kalau kita punya, bayangkan kalau Anda punya dua media sosial, maka sebenarnya Anda punya 3 kehidupan. Kehidupan nyata Anda yang saat ini dan 2 media sosial Anda, maka sebenarnya bisa jadi tambah masalahnya akan bertambah dan makin kompleks barangkali begitu. Apalagi kalau metaverse, kita punya 2 kehidupan nyata seperti sekarang dan kehidupan avatar kita nanti di sana. Maka kalau ada masalah di sini dan masalah di sana, maka akan ada 2 masalah yang akan kita hadapi. Mungkin begitu ya Kang ya, kalau gambaran saya simpulkan dari apa yang dapat. Persis Kang Latif, persis. Makanya kenapa kalau patokannya tadi yang kalian tanyakan, apa sih patokannya ada? Kebebasan jiwa kita itu. Kita makin bebas atau enggak? Tapi kalau kita makin terikat, Kang, nah ini hati-hati nih. Artinya gini Kang, kalau ini ada dan laku, artinya sebenarnya pasarnya gede dan ternyata memang dan memang itulah fenomena kehidupan kita yang sekarang. Masyarakat kita banyak yang tidak puas dengan kehidupan pribadinya atau kehidupan nyatanya sehingga lari ke dalam kehidupan metanya atau metaverse-nya sehingga itu jadi dan itu laku ternyata masyarakat modern kita menghadapi
hal itu, dan ternyata itu fenomena yang makin membesar. Dan itu jadi tantangan nih buat filsuf seperti Kang Aan ya, dan kita semua tentunya untuk menyadarkan barangkali. Iya, betul. Dan bicara kesejatian kan masalahnya bukan bicara pasar yang relatif ya, bukan bicara misalnya oh ini lagi ramai digandrungi, kan bukan semata-mata itu gitu. Kesejatian itu baik ramai maupun enggak ya itu sejati gitu. Sama halnya dengan hakikat emas kan. Emas ada yang bilang emas atau bukan tetap emas gitu kan. Sama dunia sunyi itu kan nanti. Makanya kenapa sih banyak orang-orang yang tercerahkan itu lebih memilih jalan itu gitu kan. Lebih memilih jalan yang ya teman-teman juga bisa lihat lah. Iya, jalan sunyi. Kayak di perusahaan juga sama kan relatif. Saya kenal beberapa bos perusahaan ya yang udah punya semuanya, malah memilih untuk biasa aja. Tapi biasa kalau kita belum punya apa-apa, kita ingin memilih apa-apa. Persis. Saya di Astra itu kan saya kenal kan, itu ada nama Pak TP Rahmat. Mungkin TP Rahmat ya, betul ya. Saya pernah ketemu beliau kan, pernah diskusi dengan Pak TP Rahmat. Saya diskusi dengan Pak TP Rahmat. Dan ini orang sederhana sekali ya sebenarnya. Padahal dia punya banyak hal. Wow, ini kaya sekali dengkotnya gitu. Tapi kenapa biasa aja kan hidupnya? Saya juga kenal Pak Edi Lemo juga sama kan. Kenapa sih orang-orang yang the have itu kok milih hidup biasa ya gitu. Makan juga makan yang lebih sederhana gitu kan. Kayak gitu-gitu kan Latif. Karena itu sebetulnya kecenderungan manusia itu kalau yang tercerahkan nih pada ujungnya dia akan memilih yang biasa-biasa aja pada ujungnya gitu. Atau fenomena OKB barangkali ya. Ya betul. Betul. Kalau yang OKB sih biasa pingin semuanya kan. Jadi the have itu malah mereka merasa ya sudah gitu ya. Kalau yang malah baru merasakan malah akan shock gitu ya. Dan akan ada pada titiknya barangkali setiap orang. Nah, tapi barangkali titiknya kapan ditemukan itu yang jadi PR. Apakah sebelum kita meninggal atau sesudah meninggal baru sadarkan gitu pilihannya? Iya. Makanya kenapa kan istilah hidup itu perjalanan itu sebenarnya perjalanan ke dalam kan. Ini yang kalau dalam dunia spiritual itu kan apa sih hidup itu kan perjalanan pencarian ke dalam batin kita sebetulnya itu kan. Jadi hidup itu perjalanan ke dalam, dan makanya kenapa nggak berhenti terus mencari kedalaman karena dengan yang dalam itulah kita akan dapat memanai kesunyian tadi. Yes, semoga minggu kita atau weekend kita nanti nggak kesepian ya, karena kalau semalam merasa kesepian, semoga kesepiannya itu bermakna ya, atau penuh makna ya. Bermakna. Jadi betul. Yes, terasa sudah hampir 1 jam ngobrol-ngobrolan kita. Jadi lagi-lagi kita bahas tentang filsafat kesepian. Ternyata kesepian itu tidak melulu akan menghasilkan sesuatu yang negatif. Bahkan kesepian ini malah adalah salah satu solusi untuk bisa memperbaiki diri kita atau menemukan sesuatu yang positif dari diri kita. Karena sesungguhnya para orang-orang filsuf, para orang-orang hebat, bahkan para nabi pun akan melalui proses kesepiannya. Artinya ada proses ketika dia harus bertahanus, misalkan Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro adalah bagian dari bertahanus atau bertaholi, bagian dari mengosongkan diri atau kesepiannya. Lalu kemudian tahali, yaitu mengisi dengan sesuatu yang positif, lalu tajali, menjadi pribadi yang lebih mulia, yang lebih sempurna. Bagi kita semua mungkin sama. Kita akan melalui namanya kesepian. Lantas kesepian yang kita lalui, apakah akan membuat kita malah diisi oleh sesuatu yang buruk atau malah menjadi sesuatu yang baik? Dan itu menjadi pilihan buat kita. Tinggal idza faragta fansab, ketika Anda kosong maka Anda isi dengan sesuatu yang positif, jangan sampai terisi oleh yang negatif. Nah, kira-kira itu adalah sekilas poin dari sekian banyak poin ya yang kita bahas tadi. Barangkali Kang Aan ada yang mau di closing atau mau disampaikan rekan kita yang mendengarkan. Ya, ini Kang ada istilah-istilah pencerahan, kebebasan batin, kejernihan, kesunyian, kebenaran hakiki. Itu sebenarnya istilah-istilah perennial kan, istilah-istilah yang tidak pernah hilang oleh perubahan zaman. Jadi baik itu nanti eranya digital, eranya metaverse, eranya mungkin pasca metaverse atau post metaverse, macam-macam nanti era-era yang akan muncul. Tapi tetap yang namanya kesunyian itu akan tetap menghampiri manusia. Jadi kita nggak mungkin bisa menolak yang namanya kesunyian.
Karena hakikatnya kita itu berasal dari sumber kesunyian tadi. Maka ketika kita kembali kepada kesunyian, sejatinya kita tuh kembali kepada yang hakiki. Sebetulnya itu sih. Yes. Makanya mencari yang sunyi, mencari hakiki, itu kan kebutuhan dasar kita di luar dari semua kebutuhan yang kaitannya dengan kebutuhan material kan. Karena toh buktinya yang tadi sudah kita diskusikan, materi bisa kita kasih makan, tapi kalau jiwa kita memang tidak mendapatkan makanan yang pas, ya, makanan yang pas itu apa? Di antara menghadapi kesunyian tadi, maka kita tidak akan pernah menemukan kebebasan batin. Kira-kira itu aja teman-teman, jangan khawatir kalau kita sedang mengalami kesunyian, karena di tengah kesunyian itulah ada kesejatian, dan di sana kita bisa merasakan betul-betul kehadiran Allah yang menciptakan kita semua. Saya pribadi berterima kasih ke teman saya, ke Pak Subhi ya, karena beliau nonton sampai selesai. Beliau juga mitra atau partner saya dalam banyak diskusi tentang spiritual. Nih Pak Subhi juga alirannya sama dengan saya, jadi lebih banyak mendalami tentang perennial gitu. Mudah-mudahan kita semua dikasih kesehatan lah, kira-kira itu. Amin, amin. Gitu ya Kang Latif ya. Sehat-sehat semuanya. Yes. Selamat berweekend, beraktivitas di hari. Bagi yang mau hangout dengan keluarga silahkan, atau bagi yang mau menyepi silahkan, gitu ya. Dan saya melihat salah satu kesunyian yang paling sunyi itu adalah saat kita berada di rahim ibunda kita. Jadi saat itulah ketika kita diberikan satu perjanjian yang abadi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, siapa Tuhanmu? Saat itu ada perjanjian bahwasanya Allah Tuhan kita. Tapi begitu kita masuk ke dalam dunia yang penuh hiruk pikuk, kita lupa siapa sejatinya kita, dan kita merupakan perjanjian hakiki kita dengan Tuhan. Jadi mari kita kembali ke kesunyian saat kita berada di rahim, kesunyian yang penuh dengan kasih sayang, kesunyian yang dekat dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan semoga kajian ini bermanfaat. Terima kasih Kang Aan. Ya, sama-sama Kang Latif. Terima kasih juga. Ahad berikutnya di minggu depan. Ya, oke. Semua setiap minggu subuh, kalau nggak sempat bisa nonton IGTV kita, kalau nggak sempat lagi bisa tonton di YouTube kita di Pondok Harmoni, atau nanti kita akan terbitkan dalam bentuk buku. Terima kasih banyak. Selamat beraktivitas. Terima kasih juga Kang Latif. Ya, selamat aktivitas juga. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. 3, 2, 1, kita pamit. Terima kasih.